Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, kali ini saya mau membahas untuk proyek PLTS komunal yang kemarin kita install di Kalimantan. Nah ini kebetulan saya nggak ikut ke lokasi karena banyak hal yang harus saya kondisikan ya di bengkel. Jadi kita install PLTS bukan cuma 1-2 titik secara bersamaan. Jadi saya harus mengkoordinasikan seluruh lokasi agar tetap berjalan dengan lancar. Ini salah satunya ada tim kita, Pak Wakit, yang kemarin instalasi di Kalimantan. Nah, kita mau bertanya seperti apa kondisi di lapangan dan seperti apa keadaan warga ya. Halo Pak Wakit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat setelah 3 minggu kita di Kalimantan, dan alhamdulillah hari Kamis kita sudah kembali ke Jogja ya. Jadi Samarinda ke Tenggarong itu kurang lebih 1 jam, kemudian dari Tenggarong ke Muara Kaman itu naik mobil itu kurang lebih 3 jam dengan kondisi jalan yang ya agak aduhai. Oke. Kemudian dari Kecamatan Muara Kaman itu kita naik CES, atau orang sana manggilnya CES, kalau sini kapal kecil yang kapasitas paling maksimal berapa, 8 orang gitu, 8 orang atau longboat. Itu masih kurang lebih 4 jam baru kami sampai di lokasi di Kampung Baru. Saat ini sudah proses mulai pembongkaran. Ini untuk barang yang kecil-kecil kita angkut pakai kendaraan roda 3. Ini ada banyak bapak-bapak yang bantu kita. Ini nanti kita parkir di sini dulu. Kita angkut pakai kendaraan roda 3 ke gudang. Ini sebagian udah turun di sini. Ini untuk rangka kita jadikan satu ini untuk loading sementara, dan kita akan angkut ke gudang. Rak sudah turun, aksesoris dan yang lainnya. Progres untuk hari pertama. Oke, kita coba untuk yang luar. Juga sudah mulai, kita sudah tanam tiang. Oke, ini panelnya sudah siapkan sini. Oke, yang itu kita pasang 3 panel untuk temporary supply ya, untuk kegiatan kita setiap hari. Oke. Ini kita sudah pasang beberapa tiang karena ada harus merubah titik lubang.
desa Mekar Baru, dusun Mekar Baru itu sudah ada pembangkit listrik yang berupa genset. Genset untuk satu kampung ya, satu kedukuhan itu untuk 180 itu, dan itu nyalanya hanya dari jam 6 sore sehingga jam 12 malam. Nah, itu ya. Itu ya teman-teman, jadi genset ini hanya sebagai pengantar tidur aja, mulai aktif jam 6 sore, 6 petang sampai jam 11 maupun 12 malam. Selebihnya itu tidak ada sumber daya listrik sama sekali. Jadi posisi siang hari, pagi hari, sore hari sama sekali nggak ada listrik di sana. Betul. Oke. Jadi sekarang kita mau melihat untuk proses instalasi di koneksi-koneksinya ya teman-teman. Nah, untuk konstruksi ini gimana, adakah kendala kemarin waktu install pengabelan dari panel surya sampai ke mesin MPPT sampai ke sistem mesin. Nah, itu gimana? Ada kendala kah enggak? Ya, kalau untuk sistem instalasi sendiri alhamdulillah semua berjalan lancar, dan karena memang juga salut sama teman-teman yang di bengkel yang sudah mempersiapkan semua secara detail, sehingga kami di lapangan memang ya walaupun berat tapi istilahnya hanya tinggal menjalankan saja. Dan karena memang dari persiapan kemarin, dari kabel kemudian semua sistem itu memang sudah dipersiapkan secara matang, sehingga hampir tidak ada kendala di sana. Itu ya teman-teman, jadi kemarin emang sebelum berangkat, nah, unit ini udah kita set. Walaupun kita paham untuk sistem kerjanya si mesin, paham kebutuhan panjang kabel, namun kalau kita nggak set sistem dulu, pasti kedepannya ada kurang panjang dikit kabel atau ada yang kurang. Nah, itu kan tentunya repot, apalagi di sana itu jauh dari kota ya. Iya, betul. Harus nyebrangi Sungai Mahakam dulu kan cukup kesusahan ya tim yang install di sana. Makanya itu sebelum berangkat kita emang mesin itu kita benar-benar set sesuai yang ingin kita pasang di sana, sehingga waktu pemasangan di sana kita bisa lihat sendiri dari main panel, seri paralelnya, sistem combiner, dari combiner sampai ke groundingnya pun juga kita pikirkan. Jadi untuk grounding pun kita buat tiap blok ya. Ya, tiap blok dengan menggunakan couple rod itu kurang lebih panjang 3 meter. Kemudian untuk kabel kita menggunakan kabel untuk 16 meter yang sampai ke rangka. Ya. Jadi untuk grounding pun kita juga nggak jadikan satu ya, tiap blok sendiri-sendiri ya itu kemarin. Ya, kalau untuk sistem grounding sendiri kami menyiapkan 6 set, yaitu untuk setiap blok di masing-masing blok. Kemudian untuk sistem DC itu kami berikan grounding tersendiri, dan untuk sistem AC kami berikan grounding tersendiri. Jadi untuk sistem rangka ada 4 blok, jadi 4 unit, 4 set kita berikan. Untuk sistem AC 1 set, dan untuk sistem DC 1 set. Jadi total ada 6 set grounding kita pasang di sana.
Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi kita sudah memikirkan jauh ke sana untuk sistem grounding. Jadi misalkan blok 1 ada kendala, terkena sambaran petir. Nah, itu langsung di-groundingkan, nggak menyambar ke blok-blok yang lain. Begitu juga saat blok 4 maupun blok 3 kena sambaran. Nah, ini nggak sampai meremen ke blok yang lain. Jadi fungsi dari perbedaan atau berdiri sendiri untuk grounding ini untuk mengantisipasi kendala saat ada sambaran petir ya teman-teman. Jadi grounding ini cukup penting juga, harus kita perhitungkan benar-benar. Nah, dari konstruksi panel kan udah clear. Nah, ini masuk ke konstruksi mesin, ada kendala enggak? Kemarin karena mesin ini emang benar-benar kita semuanya ya, hampir dari konstruksi, dari mesin kita pikirkan dari nol. Jadi sistem penataannya, sistem kombinasinya, sistem seri paralelnya mesin, kapasitas mesin itu emang kita desain dari nol. Nah, ini apakah kemarin waktu install di sana ada kendala dari inverter, dari MPPT, dari panel DC distributor, dari baterai? Kalau untuk kendala ya ada. Jadi kemarin itu sempat satu MPPT charging balance itu sempat ngelos ya. Istilahnya ngelos. Jadi tapi sempat ngelos satu unit. Kemudian untuk inverter juga ada sempat mengalami trouble sedikit di inverter nomor 3. Tapi ya alhamdulillah tim kami ada Mas Asnan yang walaupun masih muda tapi memang handal di bidangnya. Kemudian diatasi dan alhamdulillah bisa atasi gitu. Ini yang paling kita utamakan. Jadi saat sistem kita yang buat, nah kita mengajari tim operator yang di sana itu juga lebih mudah. Ada kendala sedikit pun kita juga lebih mudah untuk menjelaskan ke mereka, sehingga mereka juga sudah mampu untuk menangani sendiri ya. Nggak perlu ganti unit gendung gitu, nggak perlu, karena ini sistem semua rakitan dari kita. Itu untuk sistem koneksi dari panel ke mesin ya, sama sekali hampir 90% juga sudah berjalan dengan lancar. Dari ujung sana yaitu blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4. Kemudian ini adalah ruang panelnya, dan untuk di dalam nanti kita akan lihat dalam. Ini adalah ruangannya, terdiri dari 48 baterai, 48 volt, 100 ampere, juga ada 4, didukung dapur pacu di 4 MPPT, 4 MPPT charger balance dengan panel DC couple dan juga panel charging balance. Kemudian untuk inverter kita ada 3 inverter di 15.000 kWp ada 3, kemudian untuk panel AC juga ada 1. Kemudian ini sistem dari main kontraktor dilengkapi dengan CCTV untuk pengamanan di ruangan ini. Kalau kita lihat dari dalam samping belakang wujudnya seperti ini. Ini adalah untuk akses maintenance.
Ini adalah lorong kedua untuk akses maintenance juga. Kemudian kalau kita lihat ini juga sisi belakang dari inverter dan trafonya. Ini untuk MPPT 1, 2, 3, dan 4 wujudnya seperti ini. Itu angin 9,1 ya, 19 deh, 28 deh. Oke, MPPT charger belen nomor 4 sudah 42. Oke, kembali ke nomor 1. Waduh, 63 ampere, 39. Oke, 61 lagi 39. Nah, terima kasih juga untuk Pak Iwan dari NS Teknologi. Pak Iwan Kurniawan ya. Dengan tim ya sudah memberikan kepercayaan ke kita sehingga kita dapat atau membuat PLTS yang kita install ke Kalimantan ini. Semoga PLTS yang kita install ini dapat bermanfaat untuk warga di sana sehingga dapat menikmati listrik selama 24 jam non-stop seperti halnya kita ya yang di daerah perkotaan. Dan terima kasih juga untuk warga sekitar di sana dan perangkat desa di sana yang telah memberikan kepercayaan ke tim kita sehingga tim kita juga mengerjakan proyek di sana diberi kelancaran dan kemudahan. Apalagi Pak Wakit yang perlu penambahan? Hanya mengulang saja sih. Terima kasih kepada Pak Kades, Pak Reza, Pak semuanya ya, dan semuanya, dan Pak Saman juga, Pak Iwan juga, dan semua warga yang telah menyambut hangat kedatangan kami sehingga kami merasa bekerja di rumah sendiri. Ya. Oke, nah ini ya yang ditunggu-tunggu, seperti apa beban 180 rumah untuk sistem PLTS yang kita rakit. Nantikan terus video Aspro Jogja.